Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Perumpamaan yang sering kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi mengenai benih yang ditaburkan. Kalau membaca teks ini di beberapa pengalaman sebelum-sebelumnya, kerap kali orang merasa saya bukan tanah yang baik, sehingga tidak berkembang. Ada yang merasa hidupnya seperti bebatuan, karena sekali lagi tidak berkembang dengan baik. Apa yang berkembang? Benih itu. Ada beberapa jenis tanah tadi. Saya akan mengajak saudari-saudara bukan melihat tanahnya itu, jenisnya, tapi siapa yang menaburkan. Yang menaburkan adalah Tuhan sendiri. Diharapkan tanah-tanah itu bisa membuat benih yang ditabur itu tumbuh. Tapi realitasnya adalah seperti dalam perumpamaan, benih yang ditabur tidak sepenuhnya tumbuh sesuai harapan. Tapi ingat, benih ditaburkan oleh orang yang sama, Tuhan sendiri. Apa refleksi untuk kita? Yang paling konkret adalah begini. Kan ada istilah layu sebelum berkembang, kalah sebelum bertanding. Saya merasa mental seperti itulah yang membuat benih itu tidak berkembang. Lalu orang mudah mengukur dirinya di tanah yang paling rendah karena tidak bisa mengembangkan itu. Kalah sebelum tanding, layu sebelum berkembang, itu ungkapan Yesaya yang tadi dalam bacaan pertama kita dengar. Begini, Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda belia. Ketika Yesaya dipanggil oleh Allah, dia tidak segera ya, tapi merasa tidak bisa apa-apa karena masih muda. Hal yang sama, benih itu bisa sabda Allah, benih itu bisa panggilan Allah. Tetapi tanah itu, manusianya kerap kali sudah layu sebelum berkembang, kalah sebelum bertanding. Konkretnya adalah hari-hari ini kita memilih prodiakon. Saya tidak bisa, ya itu sama. Saya sibuk, sama kan? Benihnya sama. Tapi manusianya kadang-kala sudah resisten dulu, menolak dulu. Bagaimana mungkin bisa berkembang? Karena penolakan sudah terjadi sejak awal. Layu sebelum berkembang,
kalah sebelum bertanding. Maka sabda Yesus yang terakhir begini, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah hear, tapi juga ada istilah listen to. Mendengar dan mendengarkan berbeda. Semoga siapapun mampu mendengarkan, tidak hanya mendengar. Membuka hati, membuka diri untuk mengembangkan hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.